Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ikhwan Firmansyah MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rizka Putri Firdakirani Ratmawan yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Tugas saya sederhana saja, memastikan alur presentasi berjalan rapi, jelas, dan tetap interaktif sampai sesi diskusi nanti. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengembangan keterampilan mental, personal, sosial, motorik, dan intelektual dalam pembelajaran IPS. Tema ini penting karena IPS bukan hanya soal teori, tapi bagaimana pembelajaran bisa membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berpikir kritis, punya karakter, terampil dalam interaksi sosial, mampu melakukan observasi nyata, dan dapat mengambil keputusan dengan nalar yang kuat. Jadi, saya harap teman-teman bisa benar-benar menangkap esensi dari kelima keterampilan tersebut, bukan hanya sebagai materi, tetapi sebagai kompetensi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya di sini tidak sendiri. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman presentasi saya yang sama-sama akan membahas topik ini. Saya Ulfi Ramadini dengan NIM akhir 008 sebagai pemateri. Saya Siti Rominsa dengan nomor NIM akhir 026. Saya Melia Kartika Turahman dengan nomor akhir 030. Saya Wasyuko Farah dengan nomor NIM akhir 034 sebagai pemateri. Masuk ke presentasi materi agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke paparan materi. Kepada pemateri dipersilakan untuk memulai presentasinya. Yang pertama, pendahuluan. Ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang mempelajari kehidupan manusia dalam berbagai dimensi sosialnya. Nah, dalam pembelajaran IPS ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan berbagai keterampilan yang membentuk manusia seutuhnya. Adapun 5 keterampilan utama dalam IPS yaitu keterampilan mental, personal, sosial, motorik, dan intelektual. Selanjutnya, dalam IPS ini mempunyai tujuan umum, yaitu membentuk peserta didik yang berpikir kritis, berakhlak, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan mental dalam IPS. Nah, keterampilan mental dalam IPS itu sendiri merupakan kemampuan berpikir logis, kritis, dan reflektif untuk memahami serta menganalisis masalah sosial. Contohnya, menganalisis sebab akibat peristiwa sosial dan menilai dampak kebijakan publik. Fungsinya membantu siswa memahami realitas sosial secara rasional dan ilmiah. Dan yang terakhir tujuannya yaitu menumbuhkan pola pikir kritis agar siswa mampu membedakan fakta, opini, dan nilai dalam kehidupan sosial. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang keterampilan personal dalam IPS. Keterampilan personal adalah kemampuan dalam mengelola diri, mengembangkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Di sini contohnya adalah menunjukkan sikap jujur, disiplin, berani mengemukakan pendapat. Fungsinya adalah membentuk karakter individu yang mandiri dan berintegritas. Dan tujuannya adalah mengembangkan kesadaran diri serta tanggung jawab moral terhadap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah keterampilan sosial dalam IPS. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berintegrasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial. Di sini contohnya adalah diskusi kelompok, kerjasama tim, penyelesaian konflik secara damai. Fungsinya mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Tujuannya adalah menumbuhkan empati, toleransi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang beragam. Selanjutnya adalah keterampilan motorik dalam IPS. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan kegiatan nyata atau tindakan fisik yang mendukung pemahaman sosial. Contoh, observasi lapangan, wawancara masyarakat, membuat peta sosial. Fungsi, menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Tujuan, melatih siswa agar mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sosial melalui pengalaman langsung. Keterampilan intelektual dalam IPS. Keterampilan intelektual adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan analisis,
sintesis, dan evaluasi informasi. Contoh, analisis isu sosial ekonomi, debat akademik, pemecahan permasalahan sosial. Fungsi mengembangkan kemampuan nalar ilmiah dan mengambil keputusan yang objektif. Tujuan, membekali siswa dengan kemampuan berpikir sistematis dan rasional untuk memecahkan masalah sosial secara efektif. Keterpaduan antar keterampilan. Kelima keterampilan tersebut saling melengkapi satu sama lain, yaitu yang pertama, mental. Mental merupakan landasan berpikir kritis dan rasional. Yang kedua, personal. Personal merupakan dasar pembentukan karakter dan tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu sosial. Sosial yaitu merupakan kemampuan membangun interaksi dan empati. Yang nomor 4, yaitu motorik. Motorik merupakan penerapan konsep dalam kegiatan nyata. Yang kelima, yaitu intelektual. Intelektual merupakan penguatan analisis dan penalaran logis. Tujuan umumnya adalah mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pembelajaran IPS yang mengintegrasikan 5 keterampilan ini akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara sosial dan emosional. Fungsi keseluruhannya mengembangkan keseimbangan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam diri siswa. Tujuan akhirnya membentuk warga negara yang berpikir kritis, berakhlak sosial, dan siap menghadapi tantangan kehidupan masyarakat secara bertanggung jawab. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi ini sampai selesai. Kita akhiri, saya rangkum sedikit. Pembelajaran IPS ini tidak hanya soal teori, tetapi menumbuhkan mental kritis, karakter personal, dan keterampilan sosial, kemampuan observasi nyata, serta logika analitis. 5 keterampilan tersebut saling melengkapi dan membentuk peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi tantangan sosial di kehidupan nyata. Terima kasih kepada materi dan kepada teman-teman yang sudah aktif menyimak dan berdiskusi. Dengan demikian, sesi presentasi kita pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.